Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tino dengan NIM 22475107. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang materi teori kognitivistik dalam pembelajaran. Baik, teori kognitivistik adalah teori pembelajaran yang memfokuskan diri pada proses mental internal seperti berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Teori ini memandang peserta didik sebagai individu aktif yang membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman dan informasi yang diterima. Adapun beberapa bahwa teori kognitivistik menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui proses internal yang kompleks di dalam pikiran individu. Teori ini juga menekankan pentingnya skemata, yaitu struktur mental yang membantu individu mengorganisasi dan menginterpretasi informasi baru. Dalam proses belajar, peserta didik diharapkan mampu menghubungi informasi baru atau menghubungkan informasi baru dengan mengetahui yang telah dimiliki sebelumnya untuk membantu pemahaman yang lebih mendalam. Baik, adapun beberapa tokoh-tokoh penting teori kognitivistik, yaitu Jean Piaget atau yang dikenal dengan teori pengembang kognitif, mengatakan bahwa anak-anak melalui 4 tahap perkembangan kognitif, sensori motor, operasional, kontrak, dan operasional formal. Yang kedua, Jerome Brunet. Dia mengatakan bahwa mengembangkan teori representasi kognitif, enaktif, ikonik, dan simbolik, yaitu menekankan pentingnya scaffolding dalam pembelajaran dan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Dan yang ketiga, Lev Vygotsky. Dia mengatakan bahwa meskipun sering dikaitkan dengan teori sosiokultural, Vygotsky juga berpengaruh dalam kognitivisme yang mengungkapkan konsep zone of proximal development atau yang dikenal ZPD dalam peran interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Baik, adapun prinsip-prinsip teori kognitivistik. Yang pertama, belajar sebagai proses aktif. Pembelajaran dianggap aktif dalam membangun pengetahuan, bukan sekedar menerima informasi pasif. Baik, adapun beberapa prinsip-prinsip teori kognitivistik. Yang pertama, belajar sebagai proses aktif. Pembelajaran dianggap aktif dalam membangun pengetahuan, bukan sekedar menerima informasi pasif. Dan yang kedua, struktur pengetahuan penting. Pengetahuan disusun dalam struktur mental atau skema yang saling terhubung, dan pemahaman dipengaruhi oleh bagaimana informasi baru diintegrasikan ke dalam struktur ini. Dan yang ketiga, pemrosesan informasi. Belajar melibatkan tahap-tahap memprosesan informasi, perhatian, persepsi, penyimpanan dalam memori jangka pendek, dan transfer ke memori jangka panjang. Dan yang terakhir adalah latihan metakognisi.
Contohnya itu seperti guru mengajarkan siswa untuk merencanakan atau memantau dan mengevaluasi cara mereka belajar, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran belajar dan kemandirian siswa dalam berpikir. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.